Timnas Indonesia U16 harus puas cuma berlatih di dalam negeri meski telah dijanjikan PSSI untuk berlaga di luar negeri. Asnawi cetak rekor gila di Korea, hampir samai Mohamed Salah. Asnawi Mangkualam mencatatkan rekor luar biasa di Korea bersama dengan Ansan Greener di K-League 2 pada musim ini. Tak tanggung-tanggung, capaian Asnawi Mangkualam itu bahkan sedikit lagi menyamai torehan striker andalan Liverpool Mohamed Salah. Kapten Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 lalu itu memang sedang tampil impresif bersama Ansan Greener di ajang K-League 2 2022. Terbaru, Asnawi Mangkualam kembali terlibat dalam terciptanya salah satu gol Ansan Greener hingga membawa klub itu meraih kemenangan. Pemain berusia 22 tahun itu membuat asis untuk gol Choi Gonjo saat menjamu Busan Ipark dalam laga pada Minggu 4 September 2022. Berkat gol di menit ke-35 tersebut, tim berjuluk Green Wolf itu bisa menyamakan kedudukan setelah sempat tertinggal sejak menit 10. Secara tidak langsung, asis dari Asnawi Mangkualam yang berbuah gol penyeimbang itu bisa mengembalikan motivasi skuad di babak kedua. Alhasil, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan sukses menambah 2 gol lagi. Hasil ini jadi kemenangan beruntun bagi Ansan Greener dalam 2 laga setelah tengah pekan lalu mengalahkan tuan rumah Gimpo FC 0-3. Asnawi Mangkualam sendiri tampil luar biasa dalam pertandingan itu, tetapi ternyata ada catatan lain darinya yang lebih menarik perhatian. Asnawi Mangkualam rupanya baru saja mencatat angka kecepatan lari tertinggi dalam tim pada musim ini yang mencapai 34,2 km per jam. Hal itu diungkapkan oleh salah satu pelatih fisik Asnawi di Ansan Greener. Catatan kecepatan lari Asnawi Mangkualam ini sendiri sedikit lagi hampir menyamai kecepatan lari striker Liverpool Mohamed Salah. Seperti diketahui, klub Awar mencatat Mohamed Salah memiliki kecepatan tertinggi mencapai 35 km per jam bersama Liverpool. Dia menjadi pesepak bola tercepat ke-9 di dunia pada 2022 ini berdasarkan catatan klub Awar yang dirilis pada awal tahun ini. Di bawahnya ada nama winger andalan Bayern Munchen Kingsley Coman yang memiliki kecepatan tertinggi hingga mencapai 34,83 km per jam. Dalam beberapa penampilan musim ini, Asnawi Mangkualam memang sering mengandalkan aksi sprint untuk membantu serangan dari sisi kanan. Asis yang dibuatnya di laga kontra Busan Ipark juga berawal dari aksi sprint Asnawi Mangkualam setelah one-two dengan Robson Duarte. Teganya PSSI ingkari janji pada Bima Sakti dan anak asuhnya. Pelatih Bima Sakti telah memanggil 36 pemain untuk training camp Timnas Indonesia U16 yang digelar sejak Senin 5 September. Timnas Indonesia U16 bakal berlaga di ajang kualifikasi Piala Asia U17 2023 yang digelar pada 3 hingga 9 Oktober mendatang. Garuda Muda saat ini berada di puncak performa selepas menjuarai Piala AFF U16 2022 di Yogyakarta sebulan silam. Para pemain kunci seperti Iqbal Kwijangge, Sultan Zaki, hingga Arkan Kakak juga kembali masuk skuad pilihan Bima Sakti. Namun, persiapan Arkan Kakak dan kawan-kawan hanya bisa digelar minimalis, lantaran hanya digelar di Yogyakarta. Timnas Indonesia U16 harus puas cuma berlatih di dalam negeri meski telah dijanjikan PSSI untuk berlaga di luar negeri. Bima Sakti memang tak berkeberatan dengan training camp di dalam negeri, tetapi PSSI seharusnya bisa mengusahakan lebih untuk Timnas U16. Perlu dicatat, Timnas U16 akan menghadapi lawan berlevel Asia yang meliputi Malaysia, Palestina, Guam, dan Uni Emirat Arab. Tanpa pertandingan uji coba berkualitas, Timnas U16 berpotensi demam panggung dan tak siap menghadapi tim lebih besar. Sebagai contoh, Timnas U16 masih mempunyai kekurangan mencolok di posisi kiper, yakni Andrika Fatir yang kurang dalam situasi bola atas. Selain itu, laga kontra Myanmar pada semifinal Piala AFF U16 lalu juga menguak lemahnya retensi bola Garuda Muda apabila berada dalam tekanan hebat. Dua dari banyaknya problem di atas bisa dievaluasi hanya jika Timnas U16 dibiasakan dengan laga berkualitas dan bukan melawan tim lokal. Untuk itu, PSSI seharusnya mengingat apa yang telah dijanjikan usai final Piala AFF U16 2022, yakni Garuda Muda hendak dibawa ke luar negeri. Kesombongan legenda Vietnam remehkan skuad Indonesia. Di balik Jordi Amat dan Sain Patinama, Timnas Indonesia ditantang Timnas Vietnam main terbuka di Piala AFF 2022. Tantangan itu dilontarkan pengamat sepak bola asal Vietnam Phu Man Hai. Phu Man Hai mengatakan Timnas Indonesia tak seharusnya bermain bertahan layaknya di Piala AFF 2020.
Sebab di Piala AFF 2022, timnas Indonesia bakal diperkuat sejumlah pemain keturunan yang punya kualitas jempolan. Siapa tahu berkat naturalisasi, permainan Indonesia akan membaik. Ketika mereka bertemu kami di Piala AFF 2020, mereka hanya mengandalkan serangan balik, kata Fuman Hai mengutip dari Soha. Di Piala AFF 2022 yang berlangsung pada 20 Desember 2022 hingga 15 Januari 2023, timnas Indonesia berpeluang diperkuat 4 pemain naturalisasi. Mereka ialah Stefano Lillipali, Mark Locke, Jordi Amat, dan Zain Patinama. Untuk Jordi Amat dan Zain Patinama, proses naturalisasinya memang belum rampung. Namun diperkirakan dalam waktu dekat keduanya bakal mendapatkan paspor WNI. Lantas, bagaimana dengan Sandy Walsh? Sama seperti Jordi Amat dan Zain Patinama, Sandy Walsh juga segera mendapatkan paspor WNI. Akan tetapi, ketika Piala AFF 2022 bergulir, klub Sandy Walsh yakni Kevin Mechelen sedang mentas di Liga Belgia 2022-2023. Berhubung Piala AFF 2022 tak masuk agenda FIFA, tidak ada kewajiban bagi Kevin Mechelen untuk melepas Sandy Walsh ke timnas Indonesia. Hal itu berbeda dengan Zain Patinama dan Jordi Amat. Klub Zain Patinama Viking FK dan Jordi Amat Johor Darul Takzim diprediksi sudah merampungkan seluruh pertandingan tahun ini pada akhir November atau awal Desember 2022. Karena itu, secara kualitas, timnas Indonesia edisi 2022 bakal lebih kuat ketimbang 2021. Selain Sintayong sudah semakin paham dengan karakter pemain timnas Indonesia, skuad Garuda juga bakal diperkuat Jordi Amat dan Zain Patinama, pemain yang sudah makan asam garam di level persepakbolaan Eropa. Di Piala AFF 2022 sendiri, timnas Indonesia dan Vietnam paling cepat bertemu di semifinal. Hal itu karena timnas Indonesia dan Vietnam berada di grup yang berbeda.